alhamdulillah saya berkat bantuan Mbah Suroto sama Kang Dani bisa berubah total. Saya sangat terima kasih pada Mbah Suroto sama Kang Dani. Monggo minum madu dulu biar tambah sehat. Boleh, Biar boleh. energi negatif, energi yang tidak baik yang ada dalam diri Mbah Suryo Mogolo biar cepat minggat. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana Mbah? Tiap hari habis berapa ini madu asma Kandani ini? Tiap hari saya tuh harus habis 1 botol tuh biar tubuh menjadi fit, sehat berkat madunya Kang Dani. Jangan banyak-banyak loh Mbah. Ya, 1 sendok 2 sendok sudah cukup. Terus gimana rasanya madu asma Kandani ini Mbah? rasanya mantap, seger. Seger. Meskipun bukan es ya, tapi seger. Oh, tenang. Nang awak meriang bareng minum madunya itu nang awak kan adem, nang awak langsung adem. Langsung. Jenengan tuh merasa menyesal enggak? Merasa berdosa enggak Iya kepada Abah? jelas, saya merasa menyesal sekali sama Abah Gus Samsudin itu. Dulu itu, memang dulu itu musuh bubuyutan. Musuh bebuyutan. Iya, Abah itu musuh bubuyutan dulu. Saya ingin neparkan Abah itu dalam macam cara, nggak bisa dulu itu. Itu aneh ya, caranya adu ilmu kalah, aku main licik, adu fisik. Dia tuh saya dulu saya pakai parang itu sama kameranya kan saya dulu tuh kan saya tuh sama kamera tuh saya pecah itu dulu tuh. Pernah jangan pecah Mbah? Di hutan itu apa saya saya itu saya bacok itu karena nggak apa-apa gitu. Nah, bener itu saya bacok itu seperti apa itu saya kok nggak mempan gitu itu orang apa saya nggak habis pikir dulu secara goib nggak bisa kan saya secara fisik ternyata apa itu ya Salih wasallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa siri sari fi sairil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Berjumpa lagi dengan saya Kang Dani dan juga Mbah Suryo Monggolo. Tentunya untuk sahabatku, saudaraku dimanapun berada yang tidak pernah akan dilupakan, semoga panjenengan sehat selalu, mudah rezekinya, dan mendapatkan rezeki yang selalu berkah, barokah, dan selalu bertambah. Ini kita lagi menunggu Mbah Suroto guys ya, insya Allah malam ini kita mau riyadhah ya, mulai menata hati Mbah Suryo Monggolo ini ya Mbah ya. Siap. Oke, semoga perjalanan ini
mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana Mbah? Setelah jenengan sudah bertobat ini tentunya ada perbedaan yang jenengan rasakan. Betul, betul. Ya merasa pikiran menjadi tenang, Nggih. terus hati nggak terlalu gundah, nggak terlalu itu bingung, itu sekarang jadi tenang, tentrem, hati adem. Alhamdulillah. Iya, semoga jenengan tobat ini betul-betul tobat nasuhah. Tobat jenengan ini tidak karena apapun dan tidak ada paksa dari manapun, Mbah. Ya. Jadi saya tidak mau apabila jenengan bertobat karena saya, karena Mbah Suroto ataupun karena Abah Gusamsudin yang sudah berusaha ingin mengajak jenengan ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jenengan sudah merasakan apa perbedaannya hidup yang sebenar-benarnya hidup. Tentunya hidup kita ini guys ya bisa digunakan untuk beribadah itu baru dikatakan sebenar-benarnya hidup. Mohon maaf. Karena apa? Seperti Mbah Suryo Monggolo ini diberikan kesehatan oleh Allah, tapi melakukan hal-hal kemaksiatan, melakukan hal-hal yang namanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dianya dulu mana ingat yang namanya dosa, mana tahu namanya salah. Perbuatan yang dilakukan oleh Mbah Suryo Monggolo ini tentunya menjadi contoh. Saya kepengen tanya sama Mbah Suryo Monggolo. Selama jenengan melakukan hal-hal ataupun mendapatkan suatu ilmu hitam itu bagaimana Mbah perjalanannya Mbah? Ya dulu itu saya nggak tahu namanya dosa itu apa, nggak tahu. Nggak tahu. Ya saya kira yang saya lakukan itu ya betul, ya benar, ini ya itu kan sudah benar. Nggak tahu dosa itu yang mana itu nggak tahu. Ternyata setelah ini berkat Mbah Suroto sama Kang Dani, saya menjadi orang yang lebih baik lagi gitu. Alhamdulillah, tapi tenanan loh Mbah. Kalau jenengan kembali lagi kumat meneh, apabila Mbah Suryo Monggolo melakukan santet ataupun menyakiti orang-orang yang tidak tahu apa-apa dan tidak ada salah apa-apa, ya kita akan turun tangan Mbah. Ngomong-ngomong, sudah berapa orang Mbah Ya yang jangan sakiti orang Mbah? menurut saya itu ya kalau dihitung itu ya banyak, cuma ya nggak, kadang-kadang buat sakit saja, jadi kembang amben, Terus nggak bisa tangi, nggak bisa berdiri gitu loh, cuma tidur saja gitu. bisa dilakukan seperti itu dulu. Dulu itu memang bisa itu. Dulu tuh saya kan nggak tahu namanya dosa itu apa. Yang saya kerjakan itu ya benar gitu. Makan gitu kan, cuma kan saya kan dulu itu kan kalau orang minta bantuan, tolong Mbah ini saya punya musuh ini, dia musuh saya, dia itu orangnya usahanya kan lancar, minta bantuan. Terus ada lagi yang lainnya, Mbah saya punya musuh ini, lahan saya dicerobot, saya minta supaya orang ini nggak bisa jalan, minta bantuan kepada Mbah Monggolo gitu loh, Bang Dani. Jadi macam-macam juga Mbah. Orang minta tolong sama jenengan itu. Macam-macam. Insyaallah guys. Gitu. Ternyata Suryo Monggolo ini menghadapi orang-orang yang bermasalah juga ya. Tapi bukan malah menyelesaikan masalah yang dilakukan, mohon maaf Mbah. Ya, Malah betul. nambah masalah. Malah nambah masalah gitu. Tapi gimana Mbah bisa melakukan hal itu, jenengan tuh ya mengasih nasihat ataupun wajengan, jangan itu suatu kesalahan yang tidak benar, itu dosa besar. Ya jenengan kasih nasihat nggak Mbah? Ya dulu memang kan saya kan dia tuh bilang saya minta bantuan ini, rezekinya gimana kalau dia tuh orang gini. Mbah pokoknya aku jaluk bantuan awakmu pokoknya uang kudu gak iso tangi dadi kembang amben, gak iso tangi. Wetenge anak sing digawe gedhi, digawe melembung,
Ya memang risikonya yang nanggung dia yang minta bantuan itu, bukan saya yang nanggung. Dia Oh, bilang gitu, Mbak. mau, Hmm. ya saya kerjakan gitu loh. Jadi dosa yang jenengan lakukan tuh bukan jenengan yang menanggungnya, orang Ya, yang minta tolong jenengan itu, orang yang Mbak. minta tolong, dia tuh mau gitu. Oh, Ya dianya saya, siap menerima rezeki itu. ya saya mau Astagfirullahaladzim. gitu loh, nolong. Hidup ini kita di dunia ini sebentar, sahabat, tidak lama. Ya Allah, apa dia tidak takut dosa ya? Sampai segitunya. Ya Allah, semoga sahabatku saudaraku ya, semoga kita dijauhi dari orang-orang yang dolim, dijauhi orang-orang yang tidak suka kepada kita, nggih. Makanya untuk sahabatku saudaraku saya mengajak tetap jaga sholatnya dan amalkan selawatnya, nggih, supaya kita dijauhi dari orang-orang yang seperti Mbah Suryo Monggolo sampaikan tadi. Astagfirullahaladzim. Sudah berapa lama Mbak jenengan melakukan praktek seperti itu, Mbak? Ya kurang lebih ya sekitar 8 9 tahunan dulu itu. Masya Allah, bukan waktunya sebentar loh, Mbak. Ya Nah, dulu saya itu. mau tanya juga, Mbak, tirakat jenengan itu perjalanan dengan mau mendapatkan suatu ilmu itu bagaimana, Mbak? Perjalanan, Mbak? Ya dulu itu kan saya kan gonta-ganti guru. Iya, Minta guru ini kayak kurang kurang marem, kurang ini gurunya kok gini terus aku pindah lagi. pindah lagi sampai Eh, mumpuni cuma cuma gitu, nggak satu guru saja, iya, pindah-pindah seperti Mbah Suroto kan gitu. Sekarang Manum sini dia ganti guru lagi, pindah iya, lagi, pindah padepokan lagi untuk menambah kekuatan, menambah iya. ilmu. Gimana, Gitu. Mbak, kalau tahu mungkin kakak seperguruan Mbak, adik seperguruan ataupun gurunya, kalau tahu Mbak sudah tobat seperti ini, bagaimana, Mbak, yang jenengan pikirkan nanti? Ya masalah itu kan kalau bisa yang saya itu guru saya jangan sampai melakukan hal-hal yang buruk, harus kalau bisa itu disadarkan. Memang kan sulit untuk menyadarkan orang, kan sulit, harus bertahap dulu, harus bertahap lambat laut. Seperti saya kan dulu kan nggak bisa, saya nggak mau ditemukan sama sama Gus Samsudin, nggak mau sama Mbah Soto juga nggak mau, karena kan saya kira kan saya ini benar, Iya, melakukan ini benar, ternyata kan salah gitu, kurang, kan hitungannya kan membuat orang susah, membuat orang celaka, itu kan nggak boleh itu loh. Saya kan sekarang sudah sadar dan sekarang saya insaf. alhamdulillah. Jadi apa yang dilakukan Mbak Suryo Monggolo itu menyesal nggak, Mbak? Ya menyesal toh Kang Dani, itu kan perbuatan yang kurang terpuji. Iya. Sangat menyesal sekali dulu saya melakukan hal-hal yang nggak baik. Hmm. Ini kan sampai dibayar berapa, Mbak, melakukan hal itu, Mbak? Ya tergantung dia minta apa. Oh, tergantung minta Iya, apa. Pakai media-media juga, Mbak, jenengan itu. iya Pakai dulu. ayam gitu ya. Ya, Ayam. medianya pakai boneka juga dulu itu. Ah, Saat waktu menyerang Abah Samsudin itu pakai boneka. Boneka itu mana, Mbak, sekarang? Boneka ya dulu itu ya buat nyerang, dulu itu kan namanya cerita. Iya. Nyerang Samsudin, ternyata Abah Samsudin ilmunya itu kan lebih dhuwur timbangannya aku. Oh, Aku sampai tepar kobong, aku melayu kan. Ramai aku yes yes hitungannya ya kobong. oke. Aku Melayu musuh zamane nang alas kayak kan pernah dulu itu, memang dulu itu sama gue saya harus minta rambutnya Abah Samsudin buat itu syaratnya dicatat bisa tepar, ternyata dia itu amalnya lebih kuat daripada ilmu saya. Masya Allah. Jadi jenengan
seumpama nanti saya minta tolong, bisa enggak antarkan saya ke gurunya jenengan. Saya pun juga ya sahabat ya, mohon doanya juga. Ya kita akan mempersiapkan diri juga karena ini mendatangi gurunya Mbah Suryo Monggolo. Apakah nanti kita datangin adiknya seperguruan ataupun kakaknya seperguruan. Tentunya saya minta tolong dibantu sama Mbah Suryo Monggolo ini sahabat untuk mendatanginya. Karena sama, apa yang dilakukan hal itu ya pasti tetap hal-hal yang tidak benar. Bukankah begitu, Mbah? Ya memangnya ya namanya ilmu hitam. Biasanya ilmu hitam tuh kalau sudah mendarah daging itu Iya, sembuhnya itu sulit. sulit ya. Iya sulit. Alhamdulillah saya berkat bantuan Mbah Suroto sama Kang Dani bisa berubah total. Saya sangat terima kasih pada Mbah Suroto sama Kang Dani. Oke, monggo minum madu dulu biar tambah sehat. Boleh, Biar boleh. energi-energi negatif, energi yang tidak baik yang ada dalam diri Mbah Suryo Monggolo biar cepat minggat. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana, Mbah? Tiap hari habis berapa ini madu asma kanan ini? Setiap hari saya tuh harus habis 1 botol tuh biar tubuh menjadi fit, sehat berkat madunya Kang Dani. Jangan banyak-banyak loh, Mbah. Iya. 1 sendok, 2 sendok sudah cukup. Terus gimana rasanya madu asma kanan ini, Mbah? Rasanya mantap, seger. Seger. Meskipun bukan es ya, tapi seger. Oh, tenang. Nang awak meriang bareng minum madunya itu nang awak kan meriang kayak seperti apa itu? Seperti baru minum itu loh, minum air dingin tuh, adem nang awak langsung adem. Langsung netral. Alhamdulillah. Jadi memang sengaja sahabat ya, saya jatahkan 1 hari 1 botol untuk saat ini Mbah Suryo Monggolo ini lagi tahap pemulihan bisa dikatakan. Dalam arti kata tahap penyembuhan secara keseluruhan zahir ataupun batiniahnya. Alhamdulillah ini kita lagi nunggu Mbah Suroto ini kemana kok lama banget. Karena tadi bilangnya ada urusan penting. Apa jangan-jangan ini masalah cinta dia sama Nyiketimi, saya tidak tahu, Mbak. Nah, jenengan itu sama Nyiketimi itu bagaimana, Mbak? Ya dulu Sudah berapa lama kenal sama Nyiketimi itu? dulu itu Nyikatomi itu dulu sejarahnya itu kan gendro sama Mbah Suroto. Nah, gimana ceritanya, Mbak? Dulu itu memang sewaktu di Padepokan itu kan ada untuk menambah ilmu, ketemu Oke. sama Nyikatemi, terus lambat laut sering ketemu gendro. Terus ternyata Ki Suroto itu sadar terus tobat itu Nyikatemi itu marah-marah sekali minta bantuan aku. Minta bantu dengan gimana, Mbak bilangnya? Iya bilang gini, lo Monggolo tolong aku terno golek Suroto, nyapa golek Suroto, wis pokoknya pengen tak parani karepe masalahnya kok dia iki tobat nyapa kan jenahne jelas nih. Iya. Zaman aku dulu tuh memang yo sama Katemi memang yo nemoni Gus Suroto sempat tarung. Aku yo zaman dulu tuh memang yo getem lek Suroto tobat aku memang gak pengen. Jadi aku ben duwe kanca nang alas karo Mbah Suroto. Ternyata Mbah Suroto wis tobat. Terus ndak nglakoni sing hal-hal yang buruk lagi gitu. Sudah berapa lama kenal sama Nyiketemi Mbah Suryo Monggolonya? Ya wis suwi, wis lama banget. Lama banget. Iya. Bisa dikatakan di kelompoknya Mbah Suryo Monggolo itu yang senior-senior ya? Iya, Jadi kan juga termasuk senior juga? iya termasuk aku sama Mbah Suroto sama Nyikatemi. Terus
dulu sama Mbah Jan itu ya cuma Nah iya, Mbah Jan itu gimana coba? Itu ya satu Mbah Jan itu memang rombongan itu, dulu itu satu perguruan ya, Mbah? iya satu perguruan Mbah Heeh. Jan itu kan satu perguruan cuma dia itu sekarang ya menjadi orang lebih baik lagi sekarang sudah tobat. Dulu itu dia tuh orang berangasan Mbah Jan itu memang gitu. Gimana? Pertamanya Mbah Kecil. Jan tobat itu yang Mbah pikirkan bagaimana Mbah awalnya? Mbah Jan ditobatkan sama Bagus Ya Samsudin. aku udah habis pikir Mbah Jan dulu itu orangnya kan keras. Keras ya. Ya dulu tuh memang orangnya tuh keras. Musuhnya banyak. Jadi ya ilmunya ya juga mumpuni dia itu. Iya. Ilmu Jawanya masuk ya tuh memang juga Kejawennya ya. ya kejawennya bagus masuk. Saya nggak mikir Mbah Jan dulu kok tobat itu saya juga nggak mikir. Iya. Mbah Jan kok bisa tobat dulu kan satu leteng sama aku Suroto Katemi terus dulu itu sama itu Kuncoro itu anak asuh saya Kuncoro itu Anak asuhnya Mbah Surya Monggolo. dia betul sampai sejak kecil itu dia saya pelajari saya ajari itu dulu itu sahabat laut dia dulu itu kan hidupnya kan nak jero alas gak tau metu kok tak gembleng. Kenapa kutat-kutat itu sukanya dalam hutan loh, Mbah? Kenapa, Mbah? Ya itu kan suasana hutan itu kan nyaman gitu Oh, nggak nyaman bagi bising. kutat-kutat itu ya. Iya betul Kalau saya sukanya di mall, di pasar, di keramaian gitu, Mbah. lain Heeh. dulu itu kan kehidupan di hutan tuh seperti di surga nyaman. Wah, di hutan itu kan kalau dapat hasil ya dibagi-bagi di hutan sama grup-grupnya itu dapat hasil gini dari mana dari ini dibagi Mantap semua ya. itu itu. Terus jenengan juga dapat kabar Mbak Suroto juga bertobat itu, Mbah. Jadi satu persatu Iya, bisa tobat. Alhamdulillah jenengan udah tobat dan semoga sahabatnya ini ketemu juga bisa tobat. saya sempat berpikir gini ya, Suroto orang dulu itu orangnya wah itu Wah, bukan main sama bukan saya main beringasnya ya. bukan main itu dulu. Heeh. Dulu tuh saya tuh sama Suroto itu sempat tempur. Saya kira Suroto itu kan bawaannya Abah Samsudin disuruh Iya. untuk nangkap saya. Iya. Saya lawan dulu itu. Iya. Ya adu kesekten, yus. Wah, syukur gitu maka Geger wani. geden ya. Iya geger geden nang tengah alas. Mm-mm. Wah, awakmu berarti nggawa bon-bonan jenenge Suroto karo Mbah Jan. Dipikir ya bon-bonan. Aku didu panggah wani ae Mbah Menggolo wis enek mundur pomos. Tenang, yes. Itu kan yes duwe ilmu mumpuni panggah wani ae. Karo Suroto wani karo Mbah Jan wani. Masya Allah. Alhamdulillah sahabatnya satu persatu dari mulai Mbah Jan, Mbah Suroto, Kuncoro. Tapi Kuncoro ini umat meneh, Mbah. Dia caranya, Mbah. Itu maklum lah masih darah muda, jadi masih belum bisa mengimbangi biasalah. Tapi insya Allah nanti saya akan ngobrol sama Mbak Suroto nanti bagaimana untuk menyadarkan Kuncoro sahabat, mohon doanya. Oh ya, saya mau menyampaikan, mengasih tahu ke sahabatku saudaraku dimanapun berada, monggo yang ingin memaharkan madu asma Kang Dani, ini kesempatan harga promo tinggal 1 hari lagi. Jadi di tanggal 1 sudah Kang Dani kembalikan menjadi harga normal. Harga normalnya berapa Kang Dani? 300.000. Oke, jadi mumpung masih promo, monggo jenengan stok atau order madu asma Kang Dani. Untuk nomornya nanti jenengan lihat ada di bawah ini. Monggo juga ada tasbih biji pisang Sunan Bonang ya, tasbih biji pisang Sunan Bonang. Bagi jenengan ingin memaharkan, silakan langsung hubungi nomor admin Kang Dani yang ada di bawah ini.
Nggih. Ini kita lagi nunggu Mbah Suroto. Mbah Suroto. Nggih. Karena kita insya Allah malam ini mau riadoh. Ya, mau riadoh, menenangkan hati dan pikiran untuk apa? Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara bagaimana? Kita akan berzikir, ya. Tentunya berzikir itu untuk membersihkan hati kita dan pikiran kita. Supaya apa? Ya, supaya hatinya adem, pikiran kita tenang, meskipun dengan permasalahan seperti apapun, insya Allah kalau batin kita ini tetap kita isi dengan zikir, insya Allah meskipun hataman seperti apapun tetap santai, tetap slow, gitu Mbak. Tetap Betul. menikmati, tetap syukur, insya Allah. Enggak ngeluh, enggak sambat, ya kan? Dikasih cobaan dikit mulai sambat. Karena apa? Ya namanya manusia, mohon maaf, ya terkadang juga ada yang seperti itu, tapi tidak semuanya Mbak. Ya, tapi di sini saya mengajak untuk diri saya sendiri terutama, monggo amalkan sholawat, masya Allah, sholawat anurijat itu ataupun sholawat yang lain monggo jangan apalkan, tapi karena ini mengamalkan sholawat anurijat itu masya Allah luar biasa sekali yang akan dirasakan. Pokoknya apapun yang kita lakukan dan apapun yang kita inginkan, insya Allah akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa masalah saya bisa jadi seperti ini berkat apa? Didikan, bimbingan Abah Gus Samsudin. Makanya saya mengucapkan terima kasih kepada Abah. Tentunya saya tidak akan pernah lupa kepada Abah. Dan saya terus mendoakan Abah semoga permasalahan cepat selesai, dan tentunya saya akan selalu merindukan Abah. Oke, saya paham apa yang dirasakan oleh netizen yang suka melihat tayangan Abah di saat seperti ini, yang ada yang ditampilkan di pondok, ya mohon maaf, yang sengaja ditayangkan video Abah itu bukan berarti Abah itu sudah pulang Mbah, karena dengan adanya tayangan di channel Bumi Selawat ataupun di Gus Samsudin Family, kenapa? Supaya sahabatku bisa menghilangkan rasa rindu dan rasa kangen terhadap apa. Banyak yang bertanya kepada saya ataupun yang menelpon saya, Mas Dani apa betul Abah sudah pulang? Saya jawab, mohon doanya nggih. Semoga Abah diberikan kesehatan, semoga Abah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa memang benar Abah Gus Samsudin saat ini belum pengen pulang? Saya katakan betul, karena saya pernah menjenguk Abah dan sempat berbicara sama beliau. Beliau lagi pengen di dalam dan lagi pengen riado dan melanjutkan suatu amalan Abah Gus Samsudin. Jadi mohon doanya sahabat ya, semoga Abah diberikan kesehatan, diberikan kemudahan. Amin. Dan Amin. saya yakin Alamin. derajatnya Abah akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Jenengan loh Mbah, sudah tobat seperti ini, jenengan tuh merasa menyesal enggak? Merasa berdosa enggak Iya kepada Abah? jelas, saya merasa menyesal sekali sama Abah Gus Samsudin itu. Dulu itu musuh bebuyutan. Musuh bebuyutan. Iya, Abah itu musuh bebuyutan dulu. Saya ingin neparkan Abah itu dalam macam cara, nggak bisa dulu tuh. Itu aneh ya, caranya adu ilmu kalah, aku main licik, adu fisik. Dia tuh saya dulu tuh saya pakai parang itu sama kameranya kan saya dulu tuh kan saya tuh sama kamera tuh saya pecah itu dulu tuh. Pernah jangan pecah Mbah? Di hutan itu apa saya itu saya bacok itu karena nggak apa-apa gitu. Nah, bener itu saya bacok itu seperti apa itu sama kok nggak mempan gitu, itu orang apa, saya nggak habis pikir dulu. Secara nggak bisa kan, saya secara fisik ternyata Abah itu ya nggak orang sembarangan. Kalau saya
tahu betul sejatinya Abah seperti apa. Jadi saya mau sedikit berbicara sama Mbak Suryo Monggolo. Iya ya, betul betul betul. Pertama kali saya tahu sejatinya apa, sosok Abah itu aslinya seperti apa. Jadi di waktu itu kita mau berangkat ke salah satu tempat saudara kita yang mau mengundang rupiah rumah. Jadi kita mau berangkat, sudah kumpul, sudah siap, Iya, tinggal menunggu apa keluar dari kamar. Terus saya langsunglah manggil Abah ke kamarnya. Di saat itu Abah iya. lagi terbaring istirahat, mungkin capek. Saya bilang sama Abah, Abah, ayo kita berangkat Abah. Ini teman-teman Sudah menunggu. sudah menunggu mau berangkat yang ada yang mengundang kita, saudara kita. Jadi Abah bilang gini, Ji, jenengan monggo berangkat saja, nanti Abah menyusul. Jadi tak kirain Abah tuh menyusul itu Mbah pakai mobil. Iya, Jadi setelah kita di perjalanan itu kan azan Isya. dan bisa, ya Jadi betul. waktunya sholat Isya. Jadi kita mampir mencarilah salah satu masjid. Jadi kita mampirlah. Nah, setelah kita sampai di masjid itu Mbak, kita kan paling belakang ya. Barisan yang paling belakang. Nah, saya tuh dari mulai masuk masjid itu Ya, sudah melihat apakah iya itu Abah apakah bukan ya kan. Tapi saya tuh mikir Abah masih di belakang. Jadi kita teman-teman itu sholat. Setelah selesai sholat, Abah itu datang. Sampun sholat, lek semuanya sampun. Jadi waktu itu kita belum kaget kan, belum mikir Abah ini masih di belakang kita. nggak tanya. Pas Abah bilang gitu, saya bilang ke siapa ya, lupa saya apa, Mas Eko ya, Kang Eko ya. Kang Eko, Ya, bilangnya tadi gimana Abah bilang? kan masih di kamar. Kok tiba-tiba Abah sudah di sini? Iya yo, wis kata Kang Eko menang ayo berangkat. Nah, sepanjang jalan itu saya mikir Mbak, Secara akal kan, iya, secara logika kan secara logika tuh yo tidak masuk di nggak akal. mesti akal. Ini pengalaman yang saya alami secara langsung. Sahabatku saudaraku dimanapun berada, monggo, jangan mau percaya atau tidak. Yaitu kisah. Hmm, Saya pertama kali tahu aslinya Abah ataupun sejatinya Abah. Jadi pas saya mau berangkat itu Mbah, ya, ya tak kirain ya Abah kan pakai mobil, mungkin nyalip ya kan, masih di belakang di gitu. belakang ya kan. Ya, ya, ya. Enggak, maksudnya sudah di masjid, mau berangkat itu Abah tuh kan pakai mobil. Iya, Enggak ya. tahu lah di mana ya kan, nyalip kita. Nah, yang jadi kaget saya tuh Mbah, Abah itu pengen satu mobil. Abah kan tadi nyusul kita, terus Iya, pakai ya. apa Abah nyusul? Wis, wis, wis. Jangan banyak ini saja. Udah berangkat. Kasihan Iya, orang iya, sudah iya. menunggu kita. Akhirnya kita berangkat. Saya sepanjang jalan, Mbah, Ya, sampai rumah yang mengundang kita itu saya mikir, Masya Allah, memang Abah ini bukan orang sembarangan. Iya. Sudah selesai. Satu itu pengalaman saya. Terus ada lagi, Mbah. Ada salah satu kita mau ada acara ke tempat yang khusus. Kalau santri itu riadonya tentunya saudaraku tahu sendirilah. Ya, abahnya sukanya di mana kalau ngajak santri. Jadi habis pengobatan saya dipanggil lah sama abah. Mas Dani, nanti jangan kumpulkan santri nggih. Malam ini abah mau mengajak santri-santri untuk riado dan insya Allah abah akan mengijazakan untuk ke semua santri. Nggih, Mbah. Jam berapa, Mbah? Nggih, jangan monggo siapkan saja jam 12 malam. Jadi jam 12 malam sesuai apa yang disampaikan oleh Abah, saya kumpulkan semua santri. Iya. Setelah santri kumpul jam 12 malam, mau berangkat tinggal nunggu Abah. Terus saya
Datanglah ke kamar abah, notok pintu. Ji, assalamualaikum abah. Ji, waalaikumsalam, monggo masuk. Saya bilang, Ji bah, ini semua santri sudah siap. Kata jenengan, Mbah, malam ini ada acara gemblengan santri. Oh Ji, monggo jenengan berangkat aja duluan. Nanti abah nyusul. Jadi saya berangkat lah. Berangkat dhisik. Berangkat isi berapa mobil? 3 mobil, 4 mobil berangkat. Tidak jauh dari pondok. Berangkat, Ya. ya kan? Setelah sampai di tempat lokasi itu abah sudah ada di tempat itu. Jadi yang tahu itu betul itu saya. Kaget saya, Mbak. Santri-santri yang lain tidak ada yang tahu. Mungkin santri mengira itu saya yang bohong, mengada-ngadakan untuk mengajak santri ke tempat itu. Jadi ada yang tanya sama saya, jenengan ini ngapusi loh Kang. Kata jenengan abah masih dalam kamar. Tidak apa-apa, saya menutupin kan. Nggih, supaya semua santri itu kalau abah yang merintah tuh pasti yo set gitu loh Mbah. Enggak ada yang ke sana, ada yang ke sini. Cepat. Cepat. Nggak cepat. Sudah, habis lagi apa namanya? Setelah sampai semua santri disuruhlah abah duduk berbaris. Nah, saya jujur Mbah, saya duduk disuruh zikir itu tidak fokus. Mikir apakah yang saya temuin di kamar itu apa bukan, apa penglihatan saya atau bagaimana. Itu yang jadi pikiran saya. Tapi abah tuh sama saya tuh ketawa-ketawa gitu kan. Kayak gimana gitu. Saya kan dekat sama abah. Saya dekat sama abah. Mungkin saudaraku tahu lah. Kemana-mana abah tuh pergi pasti saya tuh ikut. Entah itu ke luar negeri ataupun acara rupiah rumah, itu saya pasti ikut. Sering diajak sama abah dulu. Kemana-mana. Bahkan saya kalau di pondok perjalanan jauh-jauh itu saya yang supirnya. Ke Lampung, berapa kali pulang ke Lampung itu saya yang supirnya abah. Alhamdulillah saya juga sangat berterima kasih kepada abah diberikan kepercayaan. Alhamdulillah saya sebelumnya ya sama mbak banyak juga masalah, latar belakang saya pun juga bisa dikatakan bukan orang baik. Ya alhamdulillah berkat bimbingan Abah Gus Samsudin, didikan Abah Gus Samsudin, saya bisa seperti ini. Semoga Abah sehat selalu, Gipa, dan saya selalu merindukan Abah dan saya selalu mendoakan Abah. Insya Allah berapa hari lagi saya akan silaturahmi ke pondok, Mbak. Jadi aku yo pengen silaturahmi nemoni Abah. Kalau jenengan mau ketemu sama Abah, insya Allah. Kalau Allah mengizinkan, insya Allah jenengan akan bisa bertemu sama Abah. Yang pertama jenengan pasti nanti silaturahmi dulu ke pondok, minta maaf kepada santri. Mungkin ada yang santri dengan serang-serang. Iya dulu. Kalau saya enggak apa-apa, saya ikhlas, sudah saya maafkan guys. Ya. Dulu mungkin jenengan tahu lah, waktu saya sama Kanda Pendawa membuang keris ke Sungai Berantas. Membuang keris ke Sungai Berantas itu keris dari Kisiro Monggolo itu melawan arus. Setelah melawan arus, menancap masuk ke dalam diri saya, Mbak. Nah, keris itu nggak besar, nggak kecil, tapi Masya Allah energinya berat. Mulai diserahkan sama Abah keris itu kepada Kanda Pendawa itu, wah kayak membawa sesuatu hal yang berat. Itu gimana cerita dari keris itu, Mbak? Lah keris itu bukan sembarang keris itu kan, gimana ceritanya dapat keris itu? Perjalanan bagaimana? Perjuangan tidak mudah mendapatkan keris itu, Mbak. Keris itu dulu itu carinya aja susah, harus dulu itu di gua itu begitu. Di gua dapatnya. Sekarang itu peninggalan kerajaan Mojopahit itu kan dulu itu kan di situ kan ketinggalan. Soalnya kan gak ada yang rumah, disuruh sama yang saya itu dulu disuruh untuk melek di situ, meleki keris sampai gelem muncul. Ternyata keris iki kena mung ganas ya. Malah tambah beringas ya. Jadi ini nggak sembarang keris itu.
nggak sembarang kris biasa itu enggak itu. Ya mungkin krisnya di bawah mobil mungkin mobilnya bisa mogok itu. Bisa mogok. Iya tuh. Pernah jangan coba Mbah? Iya, dulu tuh pernah kris di bawah itu kendaraan nggak bisa jalan. Oh berarti gituan wis ana sing kodame nang kene hitungane mbuh apa nang kono iki ndak gelem digawa apa piye memang ya kris-kris ngono kan ndak kena sembarang digawa ngono ndak kena. Nggih. Dulu memang sama eyangku itu cobaan lek awakmu duwe musuh gede, lek awakmu pengen oleh duit sayembara 1 miliar jadi iki cobaan. Memang ya tak coba memang. Memang ya tak hitungane wis aku njaluk bantuan kodam-kodam Jim supaya nih nancep nang jerone awake Pak Samsudin ternyata kan bisa itu dulu dia sama sekali itu dia mutah darah itu tepat dulu itu Nggih, tahu saya. mutah saya kan Nggih, sama keris itu ya. saya ketawa-ketawa saya ambil uang saya bawa itu Uang itu dihabis di poya-poya. ya mana saya habis buat Coba kalau jenengan poya-poya. masih ada uang 100 juta tuh Mbah. Masya Allah. Bisa digunakan untuk hal-hal yang baik. Iya kalau tahu dulu itu uang segitu tuh ya pada ada ya itu butuh dana untuk anggaran untuk ini untuk masalah ini jadi saya bagi-bagi itu semua itu sama tuh zamannya sama ya satu grup itu buat apa nggak apa-apa ini ya pakai aja itu. Masya Allah. Untuk sahabat Suraku dimanapun berada, tetap ya mohon doanya untuk Mbah Surya Manggolo, semoga beliau tetap istiqomah Amin dan bisa amin menjadi orang amin yang ya lebih robbal baik lagi dan bisa alamin. bermanfaat. Kalau saya bikinkan channel YouTube-nya Mbah Surya Manggolo ini, setuju enggak sahabat ya? Saya kepengen beliau ini juga seperti Mbah Jan, Mbah Suroto mempunyai channel. Gimana Mbah? Siap Mbah? Ya kalau saya ini ya mau-mau saja Iya. buatkan channel nanti bisa untuk kedepannya itu untuk mensiarkan hitungannya ya agama Islam supaya nih Iya. Yang jelasnya jangan bisa menyampaikan Mbah. menyampaikan saran-saran dulu Istilahnya kan ya bisa mengasihkan ataupun mengasih pemahaman supaya orang itu tidak datang ke dukun santet. iya Nah, betul gitu. Caranya betul bagaimana? Nanti jangan bisa sampaikan gitu. Insya Allah itu bisa bermanfaat untuk orang banyak Mbah. Insya Allah itu bisa menjadi ladang amal ibadah iya juga. Iya. Jadi ya kita nunggu Mbah Suroto ini sudah lumayan lama ini ya sahabat ya. Mbah Suroto kok Iya. lama nggak kesini ya Mungkin lagi nyari apa nyari calonnya Mbah Surya Manggolo ini. Mbah apa Surya Manggolo kan kalau tobat dijanjikan sama ya saya kan Mbah lagi Suroto. janji sama Mbah Suroto dulu tuh Kalau dia pernah janji sama aku iya. Kalau jenengan tobat, jenengan akan dicarikan perempuan yang insya Allah tuh akan bisa dijadikan untuk istri jenengan, Mbak. Mungkin dia lagi sibuk mencari ya mungkin masih calonnya sibuk. Mbah Surya Manggolo, sahabat. Nggih. Ya. Oke, kita akhiri dulu nggih. Sebelum Kang Dani akhiri, Kang Dani mau menyampaikan lagi, monggo. Yang mau pesan madu, 1 hari lagi waktunya harga diskon. Tanggal 1 sudah menjadi harga normal lagi nggih. Mumpung masih promo. Lagi promo. Jangan udah merasakan khasiatnya Mbak. Wah iya mantap itu. Jangan juga Masya Allah ini dibantu dengan madu asma Kang Dani ini. Tak hajar terus, tak umbi terus ya. Waktu awalnya tuh jenengan 3 botol 4 botol nih kebuang sia-sia saja. Nggak mau jangan minum. Itu kenapa awalnya Mbak? Ceritanya. Ya dulu itu saya seperti minum itu badan seperti kobong. Panas ya? Panas itu seperti kobong itu. Mungkin apa energinya di dalam itu masih berlawanan sama saya nggak tahu. Seperti minum seperti wah seperti
bakar awake panas. Wis ndak kena dibayangne lah panas itu. Wah, Iya, padahal dulu itu no banyu, no kali iku awak menggah panas ini iki minuman apa kadang nggak habis pikir iki minuman kok diombe kok panas ya kon ngombe dulu itu nggak gelem aku kok awak kobong. Masih ingat gak dengan sorban ini jenengan? Iya dulu itu Yang ngikat jenengan ini. Masih ingat masih gak? masih dulu itu masih ingat dulu sama korban itu. Sorban Kang Dani ini bisa menjadi saksi sahabat ya untuk Mbak Suryo Monggolo. Insya Allah nanti saya akan berikan juga sorban kalau nanti Mbak Suryo Monggolo pengen sorban. Okay? Nah ini ada sorban juga sahabat ya, kalau pengen monggo tak maharkan juga untuk jenengan kenang-kenangan dari Kang Dani. Ini Masya Allah ini perjuangan untuk menobatkan Suryo Monggolo juga, pernah mengikat Suryo Monggolo juga ini. Oke, tentunya bagi yang ingin memaharkan madu, tasbih dan bonang ataupun sorban nanti ada nomor WA Kang Dani. Akhir wakalam, assalamualaikum. Ini kita mau menunggu Mbah Suroto. Kok belum datang toh Mbah Suroto itu. Riyado ya. Ditunggu dari tadi. Dari tadi belum datang. Dulu Akhir wakalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.